Hari ini kita datang ke kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Tahu nggak kalau sekarang Kementerian Agama dan Kementerian Haji udah dipisah. Gedungnya aja misah tuh di belakang tuh ya. Tapi hari ini kita nggak mau ngomongin itu. Kita mau ngomongin mengenai keberagaman yang ada di Kota Cirebon. Makanya ikutin saya. Kita akan masuk. Ini ada satu tempat. Ini adalah gedung di mana semua agama tuh ngumpul ternyata. Namanya Ruang Moderasi Beragama nih. Tuh, ornamen-ornamennya teman-teman bisa lihat langsung, pendengar dan juga pemirsa. Nah, mudah-mudahan sih orang-orangnya ngumpul di dalam ya, ada semua. Kita mau langsung masuk aja. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Ini siapa ya ini? Kok ada orang itu ya? Apa kabar semuanya? Sehat ya? Kabar baik. Boleh dong, siapa yang mau pegang? Oke. Kalau mau pegang sih gampang. Ini kita menciduk mereka sedang ngumpul-ngumpul di sini. Kira-kira mau merencanakan apa? Apakah bukber hari ini? Oke. Tapi sebelumnya, oh bisa ya? Emang kalian bisa bukber bar gitu? Kami menemani yang bukber. Oh. Iya, daripada sendirian. Daripada sendiri, ya. Oke, kita mau tanya-tanya dulu. Namanya dan dari agama mana? Nama saya ya Aman Gule dari agama Kristen Protestan. Protestan. Jadi saya panggilnya Aman. Aman. Oke, boleh terus ke situ. Halo, nama saya Stefani Cahyaningsih Setiawati dari agama Katolik. Katolik. Oke, berikutnya Nama saya Made Supartini dari agama Hindu. Hindu. Oke. Halo semua, salam kenal. Saya Catur Widyaningsih, penyuluh agama Buddha. Nah, kalau ini kayaknya se-server nih. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Firda Aulia Rahmah. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Brodus Febrilian Juvenkono, dipanggil Willy dari penyuluh Katolik. Begitu. Baik, yang terakhir itu namanya panjang sekali, saya nggak Sangat yakin nanti panjang. saya masih ingat atau enggak ya, karena Iya. saking panjangnya ya. Tapi biasanya pas lagi bulan Ramadan kayak gini, ya selain Bapak Ibu punya pekerjaan masing-masing ya, itu biasanya kalau lagi ngumpul gini ngobrolin apa sih biasanya? Ngobrolin apa, Mas Willy? Salah satunya wartakjil sih. Ya karena ini kesempatan ya, momen setahun sekali, biasanya jajanan kan banyak. Oke. Sambil pulang, melipir bentar lah, lihat dulu. Sebentar, ini pulangnya jam berapa? Pulangnya kan normalnya sih jam 3. Jam 3 kan udah Ini buka. maaf ya Mas ya, server kita aja mulainya 5:30 kayaknya. Iya. Ya. Makanya kami sebagai tester dulu gitu, mengecek ini gurih enggak, Gurih renyah nggak? nggak, Oke. gitu. Iya. Tapi kalau di agama masing-masing ada keseruan yang sama nggak sih? Misalnya ada perayaan apa yang bikin happy atau bagaimana gitu? Apa? Kalau di Tentu saja ada. ada. Nah, Ada. ada. Kebetulan juga kami yang agama Katolik juga sedang menjalankan ibadah puasa. Tapi di 40 hari. ya, Betul. Oh, sama Betul. ya? Jadi kami mulai per tanggal 18 Februari kemarin sampai nanti puncaknya pada tanggal 5 April. 40 hari. Nanti yang lainnya kita akan elaborasi ya. Kira-kira ada keseruan apa lagi? Terus kalau misalnya di Katolik, Iya. kalau di Katolik itu puasanya kayak gimana? Apakah sama? Begitu adzan subuh mereka juga sama. Begitu subuh udah nggak boleh makan lagi. Nanti kita akan hadirkan dalam Lentera Inspirasi Spesial Idul Fitri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan. Dan bagi kami kaum muslimin tentu ini adalah ibadah yang bukan hanya tahun ini kita melaksanakannya, tapi setiap tahun memang kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tapi hari ini yang menarik buat saya adalah saya bisa berkunjung ke satu ruangan di Kementerian Agama Kota Cirebon, namanya Ruang Moderasi Beragama. Makanya mungkin di gambar ini udah mulai nih kelihatan ada 5 orang di samping saya yang akan kita ajak ngobrol, dan 5-5-nya hanya ada 1 orang yang satu server sama saya ini. Selebihnya berbeda. Tapi kita bersama dalam NKRI begitu ya. Kita mungkin bisa berbeda keyakinan, tapi kita sama-sama menjadi anak bangsa gitu ya, yang punya hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Saya mau perkenalkan satu persatu dulu. Saya mungkin akan memperkenalkan diri dulu. Saya Subhan yang akan menemani Bapak Ibu semuanya 1 jam ke depan kurang lebih di Lentera Inspirasi Spesial Idul Fitri. Jadi ini hari Idul Fitri. Sayangnya ketupat belum ada ini. Belum mateng. Baik, yang pertama Ibu Made Supartini dari Hindu. Saya gimana ya? Kalau kita kan assalamualaikum ya, gimana?
Om Swastiastu. Saya jawabnya gimana? Bapak bilang Om Swastiastu, saya nanti jawab. Om itu. Swastiastu. Om Swastiastu. Oh gitu ya jawabannya. Oh boleh dong tepuk tangan dulu dong. Dari Hindu ya. Saya dengar Bu Made ini udah dari tahun 2000 berapa Bu? 2008. 2008 suaranya sudah ada di RRI. Keren. Bahkan saya belum ada di RRI, Bu Made sudah ada ya. Harusnya saya cium tangan tadi. Sungkem. Kemudian ada Mas Willy Brodus Febrilian. Saya harus pelan-pelan ini. Willy Brodus Febrilian Yuvankono, panggilannya Mas Willy dari Katolik. Betul sekali. Apa kabar Mas? Sehat, puji Salamnya Tuhan. gimana kalau dari Katolik? Sama aja, Bang, gini aja sambil mengucapkan shalom. Oh, kirain minal aidin wal faizin. Bisa. Oke. Kemudian ada Ya Amano Gulo dari Protestan. Ya, betul sekali. Sehat Mas? Sehat, Saya puji Tuhan. panggilannya berarti Aman. oke, semuanya aman ya. Aman terkendali. Aman terkendali. Terkendali. Berikutnya ada Mbak Firda Aulia dari Islam. Nah ini yang satu server sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah Pak. Puasa aman puasa? Aman, Pak. Ini ada rencana bukber jam 12 loh ini. Aman. Oke, kemudian ada Ibu Catur Widyaningsih dari Buddha. Iya. Salamnya gimana kalau dari Buddha? Kalau kita ngucapin salam bersikap gini. Sayanya gimana? Sayanya? Sikapnya gini, terus namo buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, namo buddhaya. Oh gitu. Nanti Bu Catur jawabnya sama juga. Sama. Oke, baik. Solo. Solo ya, betul ya? Dari Solo. Dari mana sih? Dari Temanggung. Temanggung. Tadi yang bilang Solo siapa ya? Temanggung. Oh gitu. Temanggung. Bali. Bali dong. Cirebon. Oh, Warlock. Ya. Blora. Nias. Oke, ini itu kan dari 5 orang ini aja ini udah menggambarkan Indonesia banget ya. Oke, bahwa apa namanya kita datang dari tempat-tempat berbeda. Mungkin saya mau mulai dari yang ringan-ringan saja dulu lah. Kepikir nggak kalau Bapak Ibu tiba-tiba harus berdinas di Cirebon? Yang paling jauh tuh. Nias. Nias dulu, Nias. Ya. Yang aman-aman dulu lah. Ya, kita amankan dulu sebentar. Jadi untuk dinas di Cirebon sih belum pernah kepikiran ya. Jadi karena pilihannya adalah di Provinsi Jawa Barat. Oh, Jadi dibagi ke beberapa kabupaten kota, jadi akhirnya dapatnya di kota Cirebon. di kota Cirebon. Ya, Oke. seperti itu. Jadi ya untuk sampai saat ini sih masih lancar dan semuanya baik-baik saja sih. Semuanya baik-baik. Ini udah tahun keberapa nih? Baru belum 1 tahun, Oh, sekitar belum 1 tahun. ya 10 bulan. Tapi dia sudah jadi warga kota Cirebon. KTP-nya sudah. KTP-nya udah bisa ditunjukkan KTP-nya. Udah jadi Iya, warga kota Cirebon. betul, Oke. sudah domisili Kayaknya istri nanti orang Cirebon ya. Sudah. Oh sudah. Orang Cirebon. bukan Bukan. orang Toraja. Orang Toraja. Perantauan. Oh, dua-duanya perantauan ya. Iya. Mas Willy. Ya, saya dari Blora, Jawa Tengah. Ya, saya tidak memiliki bayangan sama sekali akan kerja di Jawa Barat. Ke Jawa Barat mentok cuma ke Bandung, itu pun rekreasi. Kemudian pas nyari kerja kan lihat lowongan Jawa Barat 32 nih, coba-coba aja deh. Bisa nih. Coba-coba gitu loh. Nggak Buat tahu anak kenapa kok tiba-tiba coba-coba. keterima. Iya. Kemudian penempatan Cirebon. Cirebon kayak gimana? Jadi belum ada Sama sekali nggak ada gambaran tentang Cirebon. sama sekali teman dari Cirebon nggak ada, keluarga kerabat di Jawa Barat nggak ada. Jadi ya udah. Oh, jadi solo karir ya di Cirebon ya. Gimana setelah ada di Cirebon, Mas? Ya terasa panas sih sebenarnya. Cuman ya, sampai saat ini masih belum bisa beradaptasi. Masih panas itu aja Masih sih. panas. Yang lain Aman. karena ada ya. Bang Aman. Oh iya, dia Yang penting Selalu hatinya adem. mengamankan. selalu mengamankan. Ya. Amankan. Mbak Firda gimana? Kepikiran di Cirebon atau malah wah saya kayaknya dapetnya di luar deh. Kebetulan saya Asli berbeda Warlock. dengan yang lain kan PNS. Nah, kalau saya P3K. Oh, P3K. Memang Alhamdulillah penempatannya juga, di sini. alhamdulillah juga penempatannya di Cirebon juga. Oke. Asli. Oke, Asli Cirebon asli Cirebon juga. ya. Warlock Wong, ya. wong apa? Wong Cirebon. Wong Cirebon J. Wong Cirebon. Pernah dapat kata-kata kasar dari dia? Diajarin gitu, diajarin. Apa Saya nggak ngerti kalau kasar dan halus. Ternyata Islam begini.
Bu Made. Iya. Dari Bali kok bisa datang ke Cirebon gitu? Iya. Kalau saya sih merantau ke Jawa Barat tuh dari tahun 94, Pak. Tamat SMA, tadinya saya bekerja di perusahaan di Cikarang. Itu sekitar sampai tahun 2005 gitu. Nah, akhirnya ada lowongan. Saya tadinya tidak pernah membayangkan kalau saya bisa jadi PNS gitu ya. Karena saya pikir mungkin saya sampai tua kan kerja di pabrik gitu. Jadi nah itulah perjalanan. Jadi saya juga tadi awalnya saya mau ikut CPNS-nya itu di daerah Depok. Tetapi tidak tahu saya diarahkannya ke Cirebon. Cirebon, gitu. oke. Iya, jadi nah akhirnya ya sampai sekarang di Cirebon. Sampai sekarang gitu dinikmati ya. Iya, sudah jadi orang dinikmati. Cirebon. Kata orang dulu, pokoknya kalau kamu sudah meminum air Cirebon, Betul. kamu nggak akan pindah. Setuju. Katanya begitu, Pak. Ternyata benar, Pak. Saya merasakan. Sampai sekarang saya kemarin tuh pernah ditawarin mau pindah nggak? Saya nggak. Oh, jawabannya enggak malah. Aduh, boleh dong tepuk tangan dong. Terima kasih Bu Made. Cinta itu dengan Cirebon. Iya. Tolong doakan teman-teman saya ini karena tidak ada orang Cirebon ya. Mereka betah di Cirebon ya. Oke. Bu kenapa saya Siapa lupa ya? coba? Waduh. Bu Catur, Iya. yang katanya sudah hafal Al-Fatihah ya. Bu Catur, gimana Bu? Jadi saya itu sebenarnya asli Jawa Tengah, dari Temanggung, kota yang terkenal dengan tembakau dan Yeah. kopinya. Oke. Ini gambar langsung gambar tembakau. Iya. nih. Sambil ngelinting Ngelinting. sambil kopi hitam kan kalau tembakau dingin gitu. Kemudian mendaftar CPNS itu di Kanwil Jawa Barat. Penempatan Kota Cirebon. Oke. Tahu penempatan Kota Cirebon itu ketika buka SK sih. Jadi waktu itu bermodalkan satu koper entah mau ditaruh di mana. Itu ternyata di Kota Cirebon, dan kalau pengalaman Kota Cirebon itu seumur hidup dulu baru satu kali main ke Kota Cirebon. Yang sebelum penerimaan ini. Betul, Oke. karena ada kegiatan. Jadi mungkin sudah kayak apa ya? Tanda alam mungkin kedatangan waktu itu akan jadi warga Cirebon gitu. Jadi orang Cirebon. Jadi Iya. ini udah tahun keberapa di Cirebon? Saya dari 2022, berarti tahun 2022. keempat. Iya. Oke. Dan akhirnya boyongan sekeluarga. Oh, sekarang sekeluarga di sini? Iya, semuanya Wow. di Kota KTP? Cirebon. Mohon maaf warga Cirebon, KTP masih Jawa Tengah. Pelanggaran. ya. Saya yang ke-18 tahun masuk Ini KTP juga belum. Bekasi, Pak. Ini lebih lagi. Belum. Oh, jadi kayak gitu ya. Negara memanggilnya memang harus di sini begitu ya. Betul, iya. Ditempatkanlah di Cirebon. Pengalaman-pengalamannya seperti itu begitu ya. Akhirnya ya mereka berlima bertugas di Cirebon ya. Kalau Mbak Firda asli orang Cirebon lah. Begitu. Saya belum ingin masuk ke momen Idul Fitrinya lah. Biarkan itu bagian terakhir saja Idul Fitrinya. Kita sedang merayakan, kalau kita di Muslim ya Mbak Fira ya, kita sekarang sedang merayakan sebuah hari kemenangan begitu ya. Walaupun mungkin nanti saya juga ingin tahu di agama-agama lain itu sebenarnya ada momen-momen itu atau enggak gitu ya. Tapi sepanjang Bapak Ibu berkarir di, saya nggak tahu nyebutnya ya, ini sebagai pelayan Tuhan kah atau sebagai pelayan masyarakat, apa sih yang menarik Ibu dan Bapak jalani sebagai perannya Ibu Bapak? Mas Willy dulu deh. Mas Willy. Kalau saya sih lebih ke arah bertemu orang baru. Orang baru tentu saja pengalamannya kan baru, ceritanya baru, sehingga kerap kali dalam perjumpaan itu memperkaya diri saya, sehingga saya kemudian tidak terkungkung, saya dari Blora Jawa Tengah, pengetahuan saya hanya Jawa Tengah. Ketika kemudian saya ke Cirebon, ternyata budaya Cirebon seperti ini, nggak Jawa, nggak juga Sunda. Kalau pemahaman saya, jadi saya dapat wawasan baru, pengalaman baru, relasi baru, dan banyak diperkaya oleh cerita-cerita orang Cirebon. Gitu. Wow, oke. Nias gimana Nias, Mas Aman? Ada culture shock nggak begitu datangnya? Mungkin makanan kali. Makanan gimana? Mas? Kalau makanan sih masih Masih aman ya? Masih aman. Aman memang. Aman ya, selalu aman. Masih aman. Jadi semenjak datang ke Cirebon memang ada apa ya, culture shock-nya gitu ya. Beda dari budaya dengan orang Sumatera gitu, karena kita masuk bagian Sumatera Utara. Jadi dari segi
bicara gitu, itu ada perbedaan dengan Kita lebih lembut ya? Iya, betul. Kebalikan. Kebalikan. Jadi di Cirebon memang ada hal-hal baru ya, hal-hal baru yang bisa saya pelajari untuk mengemban tugas saya sebagai seorang penyuluh gitu. Jadi bisa menambah relasi, bisa menambah wawasan, dan kemudian pengetahuan-pengetahuan baru ternyata Indonesia lebih kaya lagi tentang adat dan budaya gitu. Nah, sehingga dengan menjadi pelayan masyarakat ya, pengabdian kepada bangsa dan negara, itu menambah satu pengalaman yang baru ya bagi saya. Jadi hadir di kota Cirebon ini menambah sesuatu pengalaman baru untuk mengeksplor lebih banyak lagi Indonesia itu. Dan sekarang sudah mulai terbiasa ya? Ya, betul sekali. Sudah mulai terbiasa. Mbak Firda, Iya, gimana? ya kita kan mayoritas ya. Ya. Di Indonesia yang mayoritas, di Cirebon yang mayoritas gitu. Ya. Pernah merasa nggak bahwa mayoritas nih di ruangan ini gitu? Wah, Tapi dia enggak. sendirian di sini. Di ruangan ini Sendirian, nggak ada temennya. Ini udah, saya gedein dikit di kantor ini. Kalau misalkan di ruangan ini saya sendirian, tapi di luar saya enggak. Tapi justru di tengah-tengah kesendirian ini mereka merangkul saya oke. gitu. Di keberagaman mereka kita saling rukun, berbagi, saling sharing tentang pengalaman-pengalaman yang luar biasa ini. Kulturnya senior beda gitu, Bu Made, Senior. terus ya Aman, Senior ke sini. Junior. apalagi Bu Catur gitu Ini kan. yang paling junior siapa? Kami berdua. Jadi banyak pengalaman dari beliau-beliau ini. Oh, justru banyak ini ya, banyak yang menarik lah ya, Iya, begitu betul. berada di satu ruangan dan Saya seterusnya. sungguh bersyukur dapat mengenal beliau-beliau ini. Oke, tapi ini jawabannya jangan yang jaim-jaim ya, kalau benci-benci aja ya. Paling nggak saya tayangin. Saya mengutarakannya. Khawatir keluar dari sini kok, Duh. Jangan keluar dari sini, keluar WA grup. Bu Catur, dari semua jenis profesi yang ada di muka bumi ini, kenapa Bu Catur malah ingin jadi seorang penyuluh lah gitu ya, penyuluh agama? Sebenarnya penyuluh itu nggak ada di wishlist, wishlist apa ya, Wishlist pekerjaan profesi impian gitu. gitu ya, apalagi ASN gitu tuh sebenarnya dulu tuh nggak ada ini. Jadi ya sebagaimana remaja waktu itu pengennya yang ya inilah dokter. Tapi pernah nggak gitu. ngalamin sebelum jadi ASN-nya, pernah apa dulu gitu, kerja apa? Iya, dulu saya profesinya adalah guru TK. Oh, guru TK, guru, iya. iya. Jadi sudah teruji kesabarannya ya sebagai guru TK. Verified. Baik, Ya, centang kemudian biru. ada kesempatan nih bukaan PNS waktu itu mencoba juga peruntungan keluar dari zona yang selama ini saya tekuni gitu di dunia anak-anak, di dunia pendidikan, kemudian masuk ke ASN yang pas dengan kualifikasi pendidikan dan lain sebagainya ini adalah penyuluh, dan yang terdekat dengan Jawa Tengah itu adalah Jawa Barat, Jawa Barat. kan. Jadi ngambilnya di Jawa Barat. Jawa Tapi Barat. sebenarnya menjadi penyuluh ini juga sungguh sesuatu yang harus disyukuri karena kita tetap beraktivitas dalam kegiatan keagamaan, kemudian malah lebih banyak lagi yang peran yang bisa diberikan gitu. Kalau tadinya mungkin hanya di komunitas tertentu, sekarang melalui Kemenak sudah lebih luas lagi Lebih peran luas lagi. keagamaannya gitu. Oke. Jadi kayak beribadah tapi dibayar gitu. Aduh, ibadahnya aja dibayar ya. Tapi berarti setuju nggak kalau Bapak Ibu yang akhirnya memilih jalan menjadi seorang ya ASN ataupun bukan begitu ya, tapi melayani umat, melayani Tuhan lah begitu ya, itu adalah sesuatu hal yang ya tadi misalnya saya kerjanya juga ternyata sambil dibayar juga, dan itu menyenangkan mungkin ya. Merasa beruntung nggak berada di posisi ini? Kalau saya harus beruntung ya. Sudah pasti. Syukur banget. Mungkin awal-awalnya ya. Ini kan nggak gitu. Mungkin Nggak, awal. ini nggak ada cut, nggak ada edit. Langsung tayang. Ya,
Mungkin awal-awalnya ya sempat mikir dulu. aduh, Kenapa apa sih? Gitu ya? Iya, kenapa sih harus ini? Maksudnya dulu cuma ngurusin anak-anak itu kan tinggal dikasih tahu aja udah beres gitu. Ini kan lingkupnya lebih besar gitu. Tetapi sebenarnya polanya ya sama, pola pelayanan, pola keagamaannya gitu masih bisa dipakai dan ya sangat-sangat bersyukur apalagi di kota Cirebon yang wow luar biasa gitu. Wawanya tolong diartikan apa tuh? Oh, panas. Unik ya. Iya, kota Cirebon itu unik. Karena punya pantai, tapi ke gunung juga deket. Iya. Tempat wisatanya keraton ada, lengkap. Rumah ibadahnya Dekat-dekat. semua ada. Semua ada, betul, semua Jadi ada. kayak miniatur Indonesia yang ini cuma cuaca aja ya. Cuaca Tapi panas sekarang ya. adem ya. Emang dari semua tempat Bali juga kan panas ya. Kalau Bali sih paling yang daerah-daerah dekat pantai panas. Iya, selebihnya Kalau sih biasa di ya. dekat gunung ya emang dingin. Apalagi kalau sekarang nih musimnya kayak es airnya pagi ya. Dingin sekali. Oh, iya betul. Karena Bu Mode paling senior, Bu, dari keempat orang ini mana yang paling nyebelin, Bu? Nyobain jujur aja. Tapi jujur Pak, nggak ada. Oke. Karena saya Ini pasti jawaban jadi aman ya. Izin, permisi. Enggak ada ya, Bu? jadi Seru-seru ya aja jujur karena selama ini kita bergaul ya seru-seru aja gitu ya, saat bercanda ya kita bercanda, saat serius kita serius gitu. Bahkan kalau selama sekarang bulan puasa ini kita pada fokus semua di depan laptop, bahkan ya sepi banget kayak hari raya Nyepi gitu, nggak ada suara. Oke. Dan bentar lagi ada hari raya Nyepi ya, Bu Made ya. Iya. Oke, nanti kita masuk deh sedikit soal aktivitas nyepinya nanti gimana di ruangan ini ya. Sehari-harinya aja sepi di sini ya. Kan depan laptop semua. Kan? Selama puasa gitu. Nanti puasa bubar. Ya, Rame biasa lagi. lah. Kembali lagi normal. Tapi yang gangguin Mbak Firda banyak nggak? Ini kan lagi puasa nih. Halo Mbak Firda. Biasanya kita kirim ini nih sih foto diskon kopi mana gitu. Mungkin ditunggu ya. Ada diskon kopi. Biasanya gas-gas aja sekarang Bang. Tahan. Oke, gas. Bukber juga, bukber nggak sih? Ada aktivitas bukber nggak? Tahu bukber kan? Ya. Ini barangkali nggak tahu. Gitu. Ada Pak. Kita hari apa kemarin? Iya, kita bukber sama teman-teman seru-seruan juga kemarin-kemarin itu. Kalau Kemenak juga kita akan adain juga di dalam. Oh, yang kemarin bagi-bagi takjil ikut juga nggak? Iya, betul. Kita Pak ikut. Cara penyuluh terlibat langsung waktu itu. Oh, jadi diikut sertakan. Betul. Apa keseruan yang Bapak Ibu rasakan begitu ikut? Kerjasamanya, kebersamaan, kekeluargaan di tengah-tengah misalnya perbedaan itu tadi, sama-sama memberikan energi, kemudian ide, pikiran, bahkan tenaga dan juga materi ya untuk sama-sama berbagi gitu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi serunya itu ada kebersamaan, kekeluargaan, ya semakin erat solidaritasnya gitu, Mas. Kerasa banget begitu Ya, ya, terasa begitu, sekali. di satu kegiatan Ya, yang di sama. satu kegiatan yang sama. Wow. Oke. Nanti saya ingin masuk ke soal tadi ya. Tadi saya ingin Mas Willy tuh tadi begitu opening katanya war takjil juga. Ya. Harus itu. Saya pikir war takjil itu cuma ada di TikTok ya. Ternyata di dunia nyata itu Ini ada. pelakunya, ini salah satunya. Iya. Pelakunya ini nih. Kan bisa jadi tester dulu kan. Ngetes kriuk atau ngetes renyahnya, rasanya gitu. Jadi kita bisa komplain dulu. Perbaiki ini silakan. Jadi jam 3 pulang dari kantor sudah mulai itu ya. Ya sekalian pulang kan pasti rame tuh. Oke. Kanan kiri ada nih. Nah, Ah, kalau hari ini ini nih. apa, besok apa gitu. Oke, makanan takjil paling favorit apa? Kalau saya sih lebih ke minuman es teler. Es teler. Es teler ya. Bu ada apa Bu? Ada? Kolak pisang. Kalau pisang. Oke, saya ambilkan kolak pisangnya ya. Bisa tuh. Saya kalau di sini nggak tahu namanya apa, biji salak ya, jenang candil tuh. Kalau di Oh, Jawa namanya iya. jenang candil. Berarti emang senangnya manis-manis semua ya. Iya, ya menyesuaikan sih, Pak. Mas Ahmad? Apa? Kalau kita apa namanya es buah. Es buah. Es buah ya betul. Sop buah. Ya, Sop buah ya. Bu Mada juga sama nyari juga.
Memang nyari juga sih. Kan nggak puasa, Bu. Nah, kan kita ikut, Pak. Ikut meramaikan. Meramaikan gitu, Pak. Bersukacita. Bahkan kalau saya kadang bikin sendiri. Oh gitu. Jadi beli buah, terus ini kasih. Nah, selesai itu kalau udah waktunya berbuka bagikan ke tetangga gitu. Kalau ini cuman tahun ini aja enggak karena kondisinya udah. Padahal saya tadi mau mengajukan jadi tetangganya. Saya juga hampir. Mau ke rumah Iya. Ini juga udah beli pisang tadi mau bikin kolak karena waktunya belum OTW. Kemarin udah beli pisang, udah beli. Tapi Mbak Firda, ini masih ada berapa menit? 1 menit ada? Masih ya, 1 menit ya. Mbak Firda, ini mungkin agak edukasi sedikit lah ya dari Mbak Firda. Sebenarnya kalau kita melaksanakan ibadah puasa, tentu kita wajib berbuka, menyegerakan berbuka begitu ya. Itu sebenarnya urutannya yang baiknya tuh gimana Mbak Firda? Pertama menurut Nabi Muhammad SAW kita makan yang manis-manis, Oke. ya seperti buah kurma. Buah kurma, oke. Buah kurma yang ganjil 1, 3 atau 5 gitu. Baru minum air putih. Air putih, Nah, oke. gitu. Atau kalau misalkan di Cirebon ini kayaknya bakalan kolak deh yang kedua itu. Tetap ya manis-manisnya kolak. Kolak. Itu aja sih. Oke, setelah itu mungkin kita ibadah dulu ya, salat dulu Iya, baru betul. makan gitu ya. Nah, kalau misalnya pendengar dan juga pemirsa juga ingin tahu lebih banyak tuh urutan-urutan berbuka, sahur dan seterusnya, kita juga pernah bikin podcast dengan seorang dokter ya. Di situ lengkap sekali tuh podcast spesial Ramadan kita bahas mengenai ukuran makanan dan seterusnya. Pokoknya nanti Bapak Ibu atau pendengar serta pemirsa tinggal tonton aja semuanya. Ibu Bapak nanti kita akan lanjutkan lagi karena ini udah waktunya berbuka ya. Belum ya masih. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tetaplah bersama kami di Lentera Inspirasi Spesial Idul Fitri. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di Lentera Inspirasi Spesial Idul Fitri, hari ini saya masih bersama 5 orang tamu spesial saya. Sebenarnya saya yang bertamu sih. Mereka adalah Ibu Made Supartini dari agama Hindu, ada Mas Willy dari Katolik, kemudian Mas Aman dari Protestan, Mbak Firda dari Islam, dan juga Bu Catur dari Buddha ya. Kita masih ngobrol-ngobrol di sini. Nah, karena ini adalah ruang moderasi beragama, ada nggak yang bisa menjelaskan ini sebenarnya ruang apa? Selain ruang kerja ya. Ini adalah ruang apa kalau digambarkan dari Bapak Ibu? Terserah siapa aja yang mau bicara. Yang ngomong saya kasih beras BLT ya. Ya, jadi ruang moderasi beragama itu memang tahun sebelumnya tuh belum ada ya Mas. Jadi kami itu dulu kepisah-pisah nih, maksudnya ruang kerjanya gitu tuh. Kemudian di tahun ini atas inisiasi Ibu Kepala Kantor, ruang ini digunakan sebagai ruang moderasi beragama. Jadi untuk mengumpulkan kami para lintas agama, penyuluh dari berbagai agama ini di ruangan yang sama. Bukan hanya kami yang ngantor di sini, tapi penyuluh Islam juga ada piket juga di sini. Jadi kan kalau penyuluh Islam di KUA sebenarnya bertugasnya, nah ngumpul di sini dan ini fungsinya adalah untuk kita diskusi keagamaan, diskusi tentang toleransi, diskusi tentang moderasi beragama. Jadi harapannya dari ruang yang segini nih, gitu, yang kita rawat bersama, ini muncul ide-ide tentang kerukunan, tentang toleransi, tentang moderasi. Jadi membawa keluar itu kita bawa energi moderasi beragama yang lebih luas, gitu. Jadi dari ruang ini kita mewartakan gitu ya, memberitakan tentang indahnya toleransi, indahnya kerukunan, bahwa
bisa kok di ruangan yang sama itu beda-beda. Beda-beda gitu ya. Gitu. Jadi seru sih tiap harinya Tiap harinya terjadi keseruan gitu ya. keseruan, iya. Termasuk seru pada saat di depan laptop masing-masing dan gimana ya? Karena di depan laptop itu sebenarnya chatnya jalan. Oh jadi tetap di WA grup juga. Cuman lirik-lirikan aja. Oke, dari 5 orang ini ada nggak orang lain yang juga di ruangan ini selain Bapak Ibu? Yang di ruangan ini siapa lagi? Ada penyuluh Katolik ada 2. Oh ada 2. Satunya Ada Bu Stevi. Mbak Stefani itu ya? Iya. Mana ada nggak orangnya? Ada nggak? itu. Ada nggak di sini orangnya? Berdiri dong, berdiri. Waduh, ini Impor pelanggan. juga ini. Oh lagi kerja juga. Deketin lah. Halo. Nah kalau Mbak Stefani itu mengisi acara di RRI juga ya? Betul sekali, RRI Persatuan Mimbar Agama Katolik setiap hari Rabu. Oke. Mbak Stefani bisa terusin acara ini nggak? Kayaknya lebih bagus. Oke, makasih Mbak ya. Sorry diganggu waktunya. Udah buka tapi udah buka. Ini masih banget, ini kan kalau saya mencari yang sisa dulu. Karena Oke. kalau biasanya kan lebih banyak. Siap. Tadi kan saya nanya tuh kalau nyari takjil juga nggak? Jelas nyari dong, apalagi di sepanjang pasar Perum itu kan banyak. Heeh. Kebetulan saya nyarinya di situ, jadi Oh. stay-nya di situ. Kalau Mas Willy kan di Lemah Kumpul, saya nyarinya Ya. di Oh gitu. Beda. Oke. Betul, biar terimbangi. Biar merata gitu. Rata ya. Tapi please ya jangan dihabisin dulu ya. Biar yang server kami dulu lah. Ya. Oke, makasih Mbak Stefani ya. Selamat bekerja. Oke, itu nanti nggak usah ditayangin ya, hapus aja videonya. Penuh memorinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya jadi seorang penyuluh agama itu tugasnya ngapain aja sih? Ini mungkin pertanyaan basic, tapi mungkin banyak orang yang juga nggak tahu. Kalau Mbak Firda ya mungkin karena kita sama-sama di Muslim, mungkin tahulah di KUA mereka ngapain, kemudian bertemu jemaahnya dan semuanya. Tapi di agama-agama lain itu sehari-harinya ngapain? Boleh nanti satu-satu ya. Oke. Ya. Ya, Mas Aman. Oke. Untuk tugas penyuluh itu sendiri sebenarnya menjadi jembatan ya antara Kementerian Agama menyampaikan program-program pemerintah khususnya dalam bidang keagamaan. Oke. Maka penyuluh menjadi garda terdepan untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Karena terkadang di dalam masyarakat program-program pemerintah itu belum sepenuhnya dipahami, Nyampe ya, gitu ya. Oke. belum sepenuhnya ditangkap oleh masyarakat. Jadi tugas kita sebagai seorang penyuluh menjembatani hal itu. Jadi apa yang menjadi program pemerintah kita sampaikan kepada masyarakat program-program itu, dan kita sampaikan juga dalam tugas penyuluhan itu terkait dengan membangun kerukunan, moderasi beragama, dan juga untuk meningkatkan keimanan masing-masing. Oh, jadi gitu ya Mas Aman ya? Ya, betul sekali. Mas Willy gimana Mas? Kalau sehari-harinya ngapain aja? Kalau sehari-hari ya tetap melaksanakan tugas penyuluhan, tapi kan mungkin ya kerap kali yang dipahami seolah-olah hanya penyuluhan di gereja. Padahal sebenarnya enggak. Saya juga mikir gitu sih. Nah, padahal kami juga melakukan penyuluhan di rutan, di lapas. Oke. Jadi itu ada Sama berarti kerjasama. Mas. Sama Ya, juga. betul. Sama. Kegiatan Kami- kita penyuluhan bukan hanya di gereja tapi di masyarakat, Di masyarakat. Iya. di lapas atau di ada juga kadang di panti gitu. Iya, Oh, Panti ya. Breda. Nah kalau jadwal-jadwal itu tuh dibuat oleh kita sendiri atau ada request juga dari tempat tersebut? Selama ini sih kita buat ya kerjasama dengan lembaga yang mau membutuhkan bimbingan atau pembinaan rohani gitu. Jadi kalau misalnya kita ke lapas, kita sudah ada kerjasama dulu dan kita atur jadwalnya gitu. Dan begitu juga dengan lembaga-lembaga lain. Kalau misalnya ada di gereja ataupun di panti, kita buat kesepakatan dulu jadwalnya, kita atur supaya tidak mengganggu kegiatan yang lain gitu istilahnya. Jadi seminggu itu udah pasti ada keluar ya Mas? Iya. Sudah pasti. Sudah pasti ya? Pasti itu. Gak mungkin seminggu full di kantor terus berarti ya? Iya. Melayani. Bu Weekend Catur, juga jalan. kegiatannya sama juga? Ya, sebenarnya kalau Selain penyuluh, di ruangan ini? ya sebenarnya kalau penyuluh itu kan secara garis besar itu adalah menyampaikan program pembangunan melalui bahasa agama. Jadi kan kalau program pembangunan itu
kalau pakai bahasa agama itu umat lebih masuk gitu. Oke. Nah, itu fungsi kita tuh di situ. Jadi menyampaikan itu dalam bahasa agama, ada program apa gitu. Kalau sekarang ini yang hits kan moderasi beragama, cinta kemanusiaan, kemudian ekoteologi. Nah, itu kita sampaikan dalam bahasa agama gitu kepada masing-masing rumah ibadah dan sebagainya gitu. Nah, terus kita juga konseling juga. Jadi tidak hanya tatap muka, tapi siapapun yang butuh, misalnya ke penyuluh kan, Ibu tolong ini Bapak ini gitu, standby siap. Iya, dan bahkan weekend itu penyuluh jarang gini. Oh iya, Apalagi kalau cuma- gereja, gereja pura wihara itu kan biasanya ibadah kita tiap minggu. Iya, sama ya. Iya, betul. Jadi Kita hari Jumat. Tapi kan Mbak Firna nggak Jumatan ya. Orang Islam yang nggak pernah Jumatan. Waduh. Tapi pernah sih Pak. Tapi kalau kita ke sana kan pasti Jumatan ya. Ke sana itu perempuan Jumatan juga sebenarnya. Bu Made gimana Bu Made aktivitasnya? Sebenarnya kalau secara garis besarnya kegiatan-kegiatan kita kan sama ya, karena sesuai dengan tupoksi penyuluh gitu ya. Tapi penyuluh itu sebenarnya kerjanya 24 jam. Kita kapanpun dan dalam kondisi apapun harus siap gitu ya. Kalau umat misalnya, oh Bu, kita mau ada kegiatan ini, ya kita siap. Nah, tapi di samping itu kita juga punya binaan ini ya, yang memang harus kita lakukan. Kalau kayak saya, tiap minggu kita ada kegiatan untuk anak-anak muda gitu, untuk dari pendidikan agamanya. Kalau kami umat Hindu kan kita tidak dapat pelajaran di sekolah. Ini makanya kita kumpulkan di pura buat belajar sekolah minggu. Nah, itu udah kegiatannya udah. Nah, terus juga kegiatan yang lainnya yang lebih sering saya kegiatan untuk misalnya saat-saat hari raya keagamaan ya. Karena kami sembahyang tuh bisa sebulan tuh 3 kali sembahyang bersama gitu ya. Jadi dalam hal ini kita mempersiapkan sarana prasarana gitu. Nah, jadi untuk ya kegiatan penyuluh itu memang tidak bisa diukur ininya dengan jam kerja ya. Iya. Jadi orang-orang libur ya kita kerja, orang-orang di rumah sudah tidur ya kita misalnya masih ada kegiatan ya tetap melaksanakan berkegiatan tugas terus, gitu, gitu iya. Ya. Belum lagi RRI nanya tema ya, nanti apa temanya. Ya. Nah, itu karena ini juga sebetulnya kalau budak kan dapatnya minggu. Minggu malam. Kalau saya karena dapatnya hari Selasa, jadi Pak Fian hari Senin udah pagi Bu Made, selamat pagi. Iya. Ya, jadi bahwasanya untuk seperti teman-teman tadi udah sampaikan, jadi untuk penyuluh itu memang untuk kadang saya itu untuk libur, kadang dengan keluarga itu sedikit sekali. Bahkan sering ya suami sering juga ngeluh, kita kapan komplain ya akhirnya ya. kapan kita mau libur gitu, karena pas memang dibutuhkan saat-saat juga hari libur gitu tuh ya. Makanya ya itu penyuluh. Iya, itulah penyuluh ya. Tidak ada. Ngapain kau menikahi penyuluh? Tapi butuh berapa lama untuk bisa berdamai dengan keadaan ini? Iya, Ya udahlah. bahkan kadang kita sudah kalau yang teman-teman sudah pensiun pun kalau umat masih membutuhkan masih tetap memberikan pelayanan gitu. Memberikan pelayanan. Ya mungkin di bidang lain gitu misalnya, cuman bedanya kan tidak harus membuat laporan gitu ya. Kalau kita kalau yang ini kan mungkin dia ya umat karena masih percaya gitu dengan penyuluh kan, jadi masih tetap dicari gitu. Makanya ya mungkin seumur hidup selama masih bisa gitu. melayani kita pelayanan gitu. Mbak Firna apa nih kegiatannya kalau sehari-hari di KUA mana? Di KUA Harjamukti. Harjamukti. Nah, kalau di KUA Harjamukti saya biasanya di situ kegiatan ada pelayanan-pelayanan, tapi di jam 9 sampai jam 11 saya ada ngaji dengan ibu-ibu. Pagi. Pagi. Majelis taklim biasa mengaji fikih, tajwid, hadis.
Di situ Ini tahu nggak ya? ada Vicky tadi tahu kan? Tahu. Iya. Iya. Kita kan ganggu ya. Please tahu lah, please tahu ya. tapi kebanyakan ibu-ibu banyak sesi curhatnya, jadi molor sampai jam 1. Kadang suka dipotong, Bu, izin maaf ya, saya mau istirahat Iya, dulu. ini Bu, udah habis waktunya. Gitu ya. Kadang malam-malam juga, Mbak, assalamualaikum, saya boleh nggak sih? Gitu. Atau Jujur pengen jawab apa tuh? mau nggak mau harus balas, walaupun harus izin suami. Jadi harus dengerin ya, mau nggak mau ya. Ya mungkin memang jadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu yang sudah diambil begitu ya, resikonya ya harus seperti itu. Oke, setuju nggak kalau di Indonesia itu, kalau kita sekarang buka sosial media, itu keriuhan tentang agama itu masih aja muncul tuh. Agama ini nyalahin ini, tokoh ini dijelek-jelekin atau segala macam lah, itu hampir kalau kita minim literasi udah kemakan semua tuh isinya. Betul. Tapi setuju nggak kalau itu sebenarnya hanya rame di sosial media sebenarnya? Di dunia nyata kita sebenarnya baik-baik aja atau gimana? Ada perspektif lain nggak dari Bapak Ibu? Sebenarnya ini sih ya. Kalau saya lihat sih memang rata-rata yang banyak ribet itu memang benar tadi di sosial media aja. Tapi kalau di dunia nyata ya tidak seseru yang di media sosial. Tidak gitu seseru ya. itu ada atau Tetapnya sebenarnya ya 1, 2, 3 mungkin ada. Tetap ya. Tetap ada karena kan namanya perbedaan. Betul. Ini pasti akan ada punya persepsi masing-masing kan gitu. Menurut ini menurut saya ini yang benar gitu kan. Nah itu kan ya wajar gitu ya, karena setiap kita juga punya pendapat masing-masing gitu ya. Selama itu tidak menjadi suatu yang artinya sampai terjadi pecah belah atau kita terjadi keributan itu kan ya mungkin tidak terlalu. Kan kita kalau di dunia nyata tidak terlalu. Kalau saya juga ngelihat kok kayak begini sih di media sosial kalau gitu. kita baca ya. Tapi kalau dilihat sedang ini kadang mereka gontok-gontokan di media sosial, nanti di luar mereka sering rangkul, saling peluk gitu kan. Ada seperti itu ya kalau kita lihat itu. Tapi begitu di media sosial, wah ramainya sekali gitu yang istilahnya hanya sedikit ini itu nanti digoreng jadi semakin besar gitu kan. Tapi kalau dilihat dunia nyata kayaknya sih nggak terlalu ya. Biasa-biasa aja gitu ya. Tidak terlalu rame gitulah, terlihatnya tidak terlalu rame kayak di media sosial itu. Nah, ketika saya nggak tahu itu pernah terjadi atau enggak di Cirebon, mungkin Mas Mbak Bapak Ibu yang pernah mengalaminya, yang pernah melihat langsung. Tapi kalau mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kalau itu terjadi, sebenarnya porsinya Bapak Ibu tuh ngapain nantinya? Sebagai penyuluh tuh apa yang akan dilakukan? Mas Willy. Kalau salah satu tugas penyuluhan sebenarnya kan ada yang namanya fungsi advokasi. Ya, di mana kita juga penyuluh itu seperti yang disebutkan Bang Aman tadi jadi garda terdepan. Jadi kami harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kami terjun langsung. Makanya sementara ini tuh ada yang namanya EWS, Early Warning System, yang digemakan bahwa penyuluh itu harus mengetahui bukan hanya kelompok binaannya, tapi kehidupan bermasyarakat itu seperti apa. Untuk juga mengetahui kira-kira apa sih yang kemudian bisa memunculkan konflik. Nah, kan tidak ada tidak ada asap kalau tidak ada api. Maka dari itu tugas penyuluh juga harus melihat bukan hanya masalahnya, tapi akar masalahnya sebenarnya apa sih. Dan itu yang kita sebagai penyuluh berusaha untuk menggencarkan melalui bahasa agama ya. Dari program pemerintah ini ada EWS, maka ini yang harus disebarkan atau diwartakan kepada umat sekalian. Bahwa permasalahan apapun itu yang terjadi, kita lihat akarnya. Makanya kalau kita mengatasi permasalahan, ya akarnya yang diatasi, bukan yang telah mencuat dalam permukaan itu sendiri. Nah, untuk itu penyuluh-penyuluh kan ada di seperti Muslim tadi ada di kecamatan masing-masing ya, karena tugasnya untuk itu mengetahui secara resmi. Makanya kami juga sebagai penyuluh juga harus punya datanya. Data jumlah umat berapa, rumah ibadatnya di mana,
Jadi itu kami pegang database. Jadi modal atau patokan bagi kami untuk melaksanakan penyuluhan itu sendiri. Jadi kami kalau melakukan penyuluhan itu nggak asal. Nggak asal. Nggak asal. Udah ada ada strateginya. Ada strategi. Gimana gitu. Berikut ini strategi mereka. Bisa. Seperti itu. Mas Awan gimana Mas Awan? Ya, jadi untuk menangani konflik itu ya, jadi namanya penyuluh ya. Jadi dari kata dasarnya ini sebagai penyuluh artinya sebenarnya menjadi penengah dan penerang gitu kan. Jadi untuk suluh gitu ya. Menjadi suluh. Jadi untuk hal-hal yang demikian, konflik-konflik itu penyuluh harus menjadi penengah supaya tidak melebar kemana-mana, supaya tidak ada hal-hal yang lebih parah yang tidak diinginkan gitu. Jadi dalam penanganan konflik antar umat beragama, penyuluh harus menenangi umat masing-masing gitu, supaya tidak terprovokasi, tidak terjebak dalam isu-isu yang memecah belah. Jadi sebagai seorang penyuluh memberikan edukasi, memberikan informasi yang valid, jadi menjadi seorang penengah gitu. Dan seperti yang sudah disampaikan Mas Yuli tadi juga mendampingi umat yang sedang mengalami konflik. Gitu. Seperti itu dari saya. Karena bisa jadi mungkin mereka konfliknya bukan konflik agama, tapi karena misalnya bertetangga yang satu Islam yang satu Kristen, jadi yang dibawa-bawa malah jadi agama begitu ya. Betul. Padahal mungkin konfliknya bukan agama juga. Iya betul, bisa jadi. Oke, baik. Bulan Ramadan baru saja selesai ini. Kita sudah umat Muslim sekarang sedang menikmati hari raya gitu ya, sedang bersukacita lah. Kita menyebutnya hari kemenangan. Tahu kan hari kemenangan ya? Di Islam tuh ada namanya hari kemenangan ya. Namanya Idul Fitri. Nanti ada lagi Idul Adha. Event-eventnya banyak kalau di Islam ya. Ini kan libur panjang nih. Iya. Sebagai umat agama lain juga menikmati itu nggak sih perayaan kita yang sedang beridul fitri? Apa salah satunya apa yang dinikmati? Bu Catur apa? Sebenarnya ikut mudik juga nggak? Iya, sebelum Idul Fitri kita juga ikut bersukacita ya. Jadi kalau kami di umat Buddha itu setiap hari itu sebenarnya selama bulan puasa itu kita ada bagi takjil, bagi paket buka puasa gitu di depan wihara dari mulai anak-anak, anak mudanya, ibu-ibunya gitu kita sudah ikut bersukacita sebenarnya. Nah, kalau pas tiba hari raya Idul Fitrinya, kalau saya pribadi ya saya ambil kesempatan itu buat mudik. Kesempatan ulang. Ternyata jadi mereka world takjil, kita world ticket. Mereka ikut event kita ya. Betul. Bu Made gimana Bu Made? Kalau saya sih kalau pas Idul Fitri paling pulangnya ke Cikarang. Jadi tidak di Cirebon gitu ya. Tapi mudiknya ke Cikarang. Paling kita tetangga yang nggak pulang di Cikarang ya kita bersilaturahmi gitu ya. Kadang mereka ngirim itu tupat gitu ke saya. Jadi kita menikmati juga gitu hari Idul Fitri. Jadi sebenarnya momen itu saya sangat senang sekali Pak. Karena gimana ya? Kita dalam ini di samping juga libur gitu ya, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga sendiri ya, dengan tetangga-tetangga. Karena memang awalnya saya kan di Cikarang gitu. Jadi lebih momen itu saya pakai untuk bersilaturahmi gitu. Oke, siap. Mbak Firda saya lewatin dulu karena bagian tausiah ya nanti. Mas Aman gimana Mas Aman? Di event kita ngapain aja nih? Ya, kalau kita yang dari Kristen Protestan sendiri juga ikut meramaikan ya, ikut bersukacita juga dalam kegiatan ini. Ya, beberapa gereja juga ikut membagikan takjil gitu kepada saudara-saudara yang berpuasa gitu. Dan juga sudah tentu ya untuk bulan Ramadan liburan ini pasti kita akan manfaatkan untuk bersilaturahmi dengan tetangga yang merayakan ya. Sembari kita bersilaturahmi kita juga bisa menikmati masakan-masakan yang enak ya. Karena biasanya di bulan-bulan ini masakan-masakan yang istimewa itu baru dikeluarkan. Nah, itu dia. Yang hari biasa nggak ada gitu. Ya. Jadi itu satu keunikan dan satu
penyemangat gitu ya. Jadi dengan momen ini tidak hanya ya meskipun makanan penting ya, Oke. tapi apa namanya relasi. Kemudian silaturahmi dengan tetangga, memberikan parcel misalnya, itu menambah kebersamaan. Ya gitu. Jadi kita ikut bersukacita dengan momen ini. Oke, ikut mudik juga nggak? Kalau Ini liburnya panjang loh ini. Iya. Ya, panjang banget ini. Kalau mudik sih belum ya. Jadi kita hanya sekitar Cirebon ini paling keliling-keliling. Keliling-keliling Cirebon. Ya. Oke, siap. Mas Willy. Kalau saya ya tentu kembali pulang ya, Oh, ke Blora. pulang ya, ke Blora Bar takjil sudah. Sekarang waktunya Tiket udah dapat tiket? Sudah. Pulang pergi udah? Ya kalau balik ke sini mah gampang. Oh, tapi pulang ke sana udah ya? Sudah, Oke, aman kita itu. nggak bayarin ya kalau gitu. Kan udah. Waduh, salah jawab. Kalau saya karena rumah saya di kampung ya, di desa, situasi keluarganya kan masih terjaga. Jadi perbedaan yang terjadi nggak jadi masalah. Oke, Tapi gambaran dikit aja desanya. Masih tetap lebih banyak Muslim atau? tetap banyak Muslim. Oke. Ya, mungkin dari satu desa itu yang Katolik hanya keluarga kami. Ada Ada beberapa tiga keluarga kakak lain lah, ya? iya 3 kakak. Tapi yang jelas kami biasanya juga rutin untuk open house, jadi terbuka. Karena kan teman-teman saya nggak cuma Katolik aja. Betul, Saya sekolah di negeri yang mayoritas Muslim juga, ya teman-teman mau main silahkan. Kadang saya juga yang kunjungan gantian. Tapi mungkin persiapannya memang nggak lama karena kami yang Katolik juga sedang puasa. Oh iya. Ini sekarang puasa nggak? Puasa, Oh, sedang kebetulan. puasa. Iya. Kalau Kita Muslim- bukber nanti ya bareng. Iya bisa. Kalau yang dia Muslim sudah kan bukber. 30 hari, tapi kalau kami yang Katolik 40. 40 hari. Betul. Dimulai tanggal 18 Februari sampai puncaknya itu tanggal 5 April. Oke, yang Muslim jangan merasa dirimu 30 hari, ada yang lebih panjang. Kita sama-sama puasa. Kita sama-sama. Tapi kalau puasanya gimana sih? Bedanya apa dengan kita? Kalau di Muslim setahu saya kan sahurnya Dari terbit subuh ya. fajar. Iya, sampai Oke. sore kan berbuka. Tapi kalau kami itu prinsipnya makan sekali kenyang, bukan kenyang sekali ya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kenyang sekali kan makan banyak dong, sampai kenyang banget nah. Gak usah di notes gitu dong. Ya. Enak saya. Enggak, maksudnya biar ada perbedaan. Oke. Kalau sekali kenyang ya misal normal makan 3 kali sehari, tapi Ini sekali aja. dari 3 ini 1 yang kenyang. Sisanya paling makan 2 sendok, 3 Dan sendok. itu jamnya ditentukan juga nggak kayak kita? Bebas sih. Oh. Dan kami juga ada yang namanya pantang. Pantang itu kita mengurangi apa yang selama ini menjadi kebiasaan. Tidak harus soal makanan. Bisa, kalau saya kan hobi ngopi ya. Oke. Selama ini ya saya berusaha tidak ngopi. Bisa tapi. Sementara ini bisa. Gak tahu nanti kalau kegoda ya. Tapi juga bisa melalui kegiatan-kegiatan yang istilahnya kayak mengurangi waktu untuk beribadah. Kayak misal kebanyakan main game, HP, jadi itu dikurangi dan lebih banyak kegiatan beribadah pada Tuhan. Karena di 40 hari ini kegiatan ibadah juga semakin ditingkatkan lagi. Ada kegiatan ke gereja maupun di lingkungan untuk berdoa. Oke. Tadi ke Mbak Firda, kalau ke Mbak Firda saya ingin kita semuanya yang nonton terutama juga dapat pelajaran, dapat ilmu juga lah. Sebenarnya esensi dari Idul Fitri itu apa sih? Idul Fitri itu mensucikan jiwa raga, gitu ya. Ketika kita berpikir yang tadinya kan kita 30 hari, sebelum 30 hari itu kita ada kegiatan apa gitu kan. Di momen Ramadan ini waktunya ibadah dan berlipat ganda untuk pahala-pahalanya. Nah, dari situ ada nuzulul Quran gitu. Dan di Ramadan ini banyak ibadah-ibadah yang dilipat gandakan pahalanya gitu. Semuanya dilipat gandakan ya. Betul. Baik, maka Karena tidur juga ibadah. Tapi jangan sampai dari subuh sampai maghrib tidur terus ya. Iya. Itu bukan ibadah lagi kalau gitu ya. Tapi itu juga masih lebih baik daripada ngomongin orang ya. Dari awal kita nggak ngomongin orang gitu ya. Kita terima nih baik-baik yang nggak bergibah gitu. Oke, kalau di Islam itu tadi saya bilang dari awal bahwa event kita tuh banyak, Ibu Bapak. Idul Fitri, liburnya panjang. Nanti ada Idul Adha lagi, kemudian ada banyak lah di Islam itu.
kalau saya lihat di kalender kan kalau eventnya Bapak Ibu kan nggak terlalu banyak ya. Ya. Event apa yang paling besar? Saya nyebutnya event, mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Bu Catur dulu, kalau di Buddha gimana? Kalau di Buddha, kita itu sebenarnya ada 4 hari raya. 4 hari raya. Tapi yang digunakan sebagai hari libur nasional itu 1, yaitu hari raya Trisuci Waisak. Perlu diperjuangkan nggak yang 3 itu? Mungkin ya. Perlu. Jadi Waisak berarti ya? Waisak. Jadi Waisak itu event memang besar gitu karena itu memang hari raya yang memperingati peristiwa sangat suci dalam kehidupan guru agung kami, Sang Buddha. Nah, di hari Waisak itu biasanya puncaknya itu di Candi Borobudur, ya. Jadi berbondong-bondong umat itu ke Candi Borobudur merayakan di sana. Nah, sebelum itu juga ada sebelum ke Waisak itu juga sebenarnya ada beberapa umat yang memilih untuk berpuasa juga, gitu. Tapi di kita tidak harus berapa hari gitu, karena sebenarnya kalau patokannya apa bahasa Cirebon patokan sih? Titiknya. Ayo orang Cirebon, ayo. Acuannya itu puasanya kita itu boleh sebulan 2 kali pakai kalender lunar, kalender bulan di bulan gelap dan bulan terang gitu. Dan itu ada 8 pantangan, tapi biasanya yang sering kita bahas itu kan dimakan gitu. Nah, di jam puasa kita itu dari jam hanya boleh makan 1 atau 2 kali. Di jam 6 sampai jam 12 maksimal. Nah, iya 12 sampai pagi lagi itu harus tidak puasa. Iya, tidak sama sekali. Tidak, minum boleh. Minum boleh. Tapi makan berat dan sebagainya sudah tidak boleh di luar pantangan-pantangan yang lain gitu. Nah, itu biasanya ada beberapa umat yang menjelang Waisak itu melakukan itu. Nah, nanti puncaknya di Waisak itu besar event besar di Candi Borobudur gitu. Di Islam tuh ada istilah mokel. Di tempat lain ada juga nggak? Apa ya? Enggak ya? Kayaknya enggak, karena tetap minum juga boleh ya? Tetap minum boleh ya? Kalau di kita kan benar-benar Mokel. berhenti gitu. Bu Made gimana Bu Made? Ada acara apa kalau di Hindu Kalau yang paling di besar? Hindu sebenarnya hari raya itu banyak Kak. Cuman yang diakui pemerintah kan cuma 1 hari raya Nyepi. Ya. Jadi kebetulan kan ini sangat berdekatan sekali ya. Jadi hanya beda sehari ya. Kami dulu. tanggal 19, nah yang muslimnya tanggal 20. Ya. Nah jadi hari raya lainnya ada hari raya Galungan. Nah, karena hari raya Galungan ini sebenarnya diperjuangkan untuk libur nasional, tetapi karena perayaannya itu setahun 2 kali, jadi tidak diterima gitu ya. Karena itu sebenarnya hari raya besar juga, justru Galungan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Itu dari 1 bulan sebelum hari raya Galungan itu sudah ada rangkaian-rangkaiannya. Gitu ya. Tapi yang di ini hanya hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi. Nah, dan itu jadi, libur ya, libur iya, nasional. libur nasional. Kalau hari raya Nyepi ini sebenarnya intinya adalah kita untuk pengendalian diri, ya ke diri kita untuk dengan catur brata penyepian itu. Jadi tidak bepergian, tidak menyalakan api, tidak menikmati hiburan, dan juga tidak bekerja. Jadi 4 brata ini yang dilaksanakan. Itu di rumah berarti? Iya, kita full ada di rumah. Ya. Kalau di Bali saya yakin mungkin bisa ya, merasakan benar-benar nyepi. Sepi memang. Kalau di daerah kita seperti ini? Kita sepi di ruangan saja. Di ruangan saja, di luarnya tetap ramai ya? Iya, ruangan tetap ramai ya. Kalau lampu juga nggak nyala. Gitu. Oh gitu. Malamnya juga kita gelap. Oke. Jadi benar-benar ya kita mengikuti ya untuk kita sendiri. Untuk kita gitu sendiri. ya. Okay. Iya. Kalau ada yang ganggu kami mohon maaf ya. Makanya ya kita kan di luar kekuasaan kita ya, orang mau lewat tiba-tiba bawa motor. Nah, ya biar aja gitu ya, kita tetap di dalam, pintu kan ketutup merasakan gitu ya. kedamaiannya. Iya, kita lebih merasakan karena maknanya itu adalah kembali ke dalam diri kita. Kembali ke dalam diri. Jadi untuk mengintrospeksi diri kita selama setahun ini, hal-hal apa yang telah kita lakukan. Ada yang benar atau salah, atau kita mungkin pernah berucap yang tidak baik atau menyakiti. Nah, itulah yang lebih kita ini kan. Mas Willy gimana Mas Willy? Ada hari raya keagamaan terbesarnya? Mungkin kami hampir sama sih. Sama ya? Iya. Natal dan Jadi siapa yang mau jawab?
Ibu Natal dan Paskah sih. Natal dan Paskah sama berarti ya? Sama. Natal dan Paskah. Tapi kan selain itu juga ada lagi ya kegiatan-kegiatan lain. Eh, Ada sih. Kalau di Natal sebenarnya hanya 2 hari itu ya. 25 mulai. Sebenarnya 25. tanggal 24 sudah ada malam Natal gitu ya. Dan puncaknya itu tanggal 25 Desember. Nah, kalau untuk Paskah, kalau di kita sendiri ada Kamis Putih, tapi sebenarnya tidak apa namanya ya. Itu hanya ibadah di dalam gereja Kamis Putih, kemudian Jumat Agungnya. Nah, di situ puncak perayaan Paskah ya. Oke. Sama Jumat Agung. Sama berarti ya Mas ya? Sama. Oke. Baiklah karena sama ya. Tapi enggak sih, saya udah dikode kalau ini acara harus segera selesai. Ya. Saya mudah-mudahan masih punya cukup waktu, biarkan mereka editor yang ngatur lah gimana caranya supaya kalimat ini bisa masuk. Tapi saya ingin memberikan kesempatan masing-masing karena ini ada 5. Oke, nanti closing tetap dari saya. Mungkin memberikan doa lah untuk bangsa dan negara ini. Bukan hanya untuk kami yang sedang menikmati Idul Fitri ya, tapi untuk bangsa inilah, masing-masing dengan caranya sendiri. 1 menit cukup nggak? Masing-masing 1 menit cukup nggak? Karena saya nggak tahu ya, jangan-jangan mereka ada doanya yang sangat panjang kan saya nggak tahu ya. Doanya satu kitab gitu. Yang pendek-pendek aja ya, yang pendek-pendek aja. Oke, mohon maaf sekali. Mas, aman dulu boleh? Oke. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan, tolong bangsa kami menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu atas bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah, terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau senantiasa berbelas kasih terhadap kami. Semoga melalui perbedaan yang ada, senantiasa menguatkan kami akan kebersamaan hidup yang saling menghormati dan toleransi. Kiranya kami boleh hidup dengan penuh kedamaian dan kami semoga bisa mengusahakannya. Doa dan permohonan ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لها أن تدرك عظيم سلطانك وعظيم سلطانك وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sarwe bawantu sukina, sarwe santu niramaya, sarwe badrani paksantu mah kacit dukkah bagbawet. Om santi, santi, santi Om. Ya Tuhan, semoga kami bangsa ini selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari penderitaan, penyakit, dan semoga selalu dalam keadaan damai. Damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Terpujilah Buddha, Dhamma Sangha, Bodhisattva dan Mahasatwaya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami selalu dianugerahi dengan kebahagiaan, kesehatan, cinta kasih, dan keragaman yang luar biasa di negeri ini. Kami berharap semoga keharmonisan ini selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi kami, bagi para makhluk di sekitar kami, dan bagi para leluhur-leluhur kami. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, alhamdulillah program kita hampir selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menerima kami dari RRI untuk bisa hadir di sini di ruangan yang menurut saya ini adalah tempat di mana kita bisa menghargai perbedaan, gitu ya. Dan dari ruangan kecil inilah kemudian kita bisa melihat miniatur Indonesia. Kita boleh beragam, berbeda keyakinan dan seterusnya, tapi kita sama-sama anak bangsa yang punya hak dan kewajiban yang sama. Izin saya menutup dulu acara ini. Namun sebelum saya tutup, bolehkah kita, karena ini sedang Hari Raya Idul Fitri, boleh nggak kalau kita mengucapkan Selamat Idul Fitri? Boleh, ya. boleh. Nanti ucapannya Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Oke.
Sepertinya mereka udah hafal sih. Oke, kita mulai ya. Baik, 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih. Boleh dong tepuk tangan. Dan juga pendengar serta pemirsa, terima kasih Anda sudah menyimak program ini. Kita bersepakat bahwa kita berbeda dalam iman, berbeda Tuhan, berbeda cara beribadah dan lain sebagainya. Tapi kita yakin kita adalah sama-sama anak bangsa yang punya hak dan kewajiban yang sama untuk terus mendirikan bangsa ini tetap berjaya. Saya M. Subhan, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Yeay.